Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muskandar Kamarudin. Hari ini saya ingin mempresentasikan biografi saya yang berjudul Hubungan antara speeding dalam mengendarai motor dengan life satisfaction pada dewasa awal. Penelitian ini ditunjukkan kepada Ibu Dr. Anda Aisyah Ramadhani, Magister Psikologi. Problemnya, penelitian tersebut belum membahas tentang hubungan speeding dengan life satisfaction dan dewasa awal, sehingga saya ingin membahas hubungan speeding dengan life satisfaction pada dewasa awal. Teori yang membahas tentang speeding dengan life satisfaction belum banyak ditemukan pada riset-riset terkini. Makanya saya ingin mengangkat sebuah judul penelitian hubungan speeding dalam mengendarai motor dengan life satisfaction pada dewasa awal. Background of research. Kasus kecelakaan pengemudi muda terus meningkat, terutama pada pengemudi laki-laki, menurut Muller dan Hausen 2014. Pengemudi laki-laki kurang memperhatikan rambu lalu lintas dan keselamatan saat mengemudi. Mereka cenderung memiliki sifat yang negatif. Kecelakaan lebih sering terjadi kepada pengemudi laki-laki muda dibandingkan pengemudi perempuan muda, karena pengemudi laki-laki cenderung mengabaikan batas kecepatan saat mengendarai sepeda motor, menurut Muller dan Hausen 2014. Faktor utama dari kecelakaan adalah kecepatan dalam mengemudi, menurut Duong dan Parker 2018. European Transportation Safety Council mengatakan menurunnya sekitar 15% pada pengemudi yang cedera dan 25% pada pengemudi yang mengalami kecelakaan fatal. Pengemudi menurunkan kecepatannya rata-rata sekitar 5 km per jam, menurut Duong. Menurut WHO, mengendarai kendaraan di atas kecepatan maksimum yang diatur dalam peraturan lalu lintas disebut sebagai mengebut. Penelitian yang dilakukan oleh Bulmes, pengemudi yang negatif seringkali dilakukan oleh pengemudi yang memiliki kepuasan hidup yang rendah, ditandai dengan gejala kecemasan, depresi, neurotisme, dan kesepian, sehingga seringkali terlibat dalam kecelakaan. Menurut Hilton, menunjukkan bahwa 1.324 pengemudi yang memiliki tingkat depresi yang tinggi atau kepuasan hidup yang rendah lebih sering mengalami kecelakaan kendaraan dibandingkan pengemudi yang tidak memiliki gejala depresi atau memiliki kepuasan hidup yang tinggi. Kepuasan hidup adalah keyakinan dan pengetahuan tentang suatu tujuan dari kesejahteraan subjek yang menggambarkan sebuah penilaian global dan subjektif dari seorang individu mengenai kualitas hidupnya, menurut Gers, Islami, dan Sultani 2019. Tingkat kepuasan dan kesejahteraan hidup yang rendah dalam diri seseorang dapat dikaitkan dengan hasil mengemudi yang negatif. Kepuasan hidup yang tinggi dan keramahan yang tinggi dapat dikaitkan dengan perilaku mengemudi yang lebih sopan, prososial, sabar, dan hati-hati. Pengemudi yang sopan mengacu kepada perilaku berkendara yang tenang, mengikuti peraturan lalu lintas, dan memperhatikan jalan dengan benar, menurut Isler dan Newland 2017. Pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi terutama pada remaja dan dewasa awal, menurut Duong dan Parker 2018. Menurut Arnett, dewasa awal berusia 18 tahun sampai 24 tahun dan masa dewasa awal merupakan tahap perkembangan perubahan antara remaja akhir dan dewasa awal. Penelitian menunjukkan bermacam alasan dewasa awal yang melakukan ngebut, yaitu kepribadian, motivasi dari orang lain, tidak memperdulikan risiko mengebut, dan keterampilan mengemudi yang berlebihan. Menurut Stark 2011, Filter 2006, Berry 1999, dan Duong dan Halter 2018. Dewasa awal sering melakukan pelanggaran lalu lintas seperti mengebut, sehingga mengakibatkan kecelakaan berkendara. Selanjutnya adalah elaborasi. Kecepatan dalam mengemudi merupakan salah satu faktor terjadi kecelakaan, menurut Duong. Dan menurut WHO, mengendarai kendaraan di atas kecepatan maksimum yang diatur dalam peraturan lalu lintas disebut dengan mengebut.
Kepribadian mengemudi, keterampilan mengemudi yang berlebihan, dan juga mengemudi seringkali tidak memperdulikan risiko dalam melakukan perilaku mengebut, menurut Wong dan Parker 2018. Perilaku mengebut merupakan bagian dari perilaku mengemudi negatif, menurut Isler dan Newland 2017. Pengemudi yang memiliki perilaku mengemudi negatif seringkali memiliki tingkat kepuasan hidup yang rendah. Kepuasan hidup diartikan sebagai evaluasi kognitif, seorang yang menganggap kehidupan mereka secara keseluruhan atau dalam aspek kehidupan tertentu, seperti berinteraksi, lingkungan, dan individual, menurut Diener. Pengaruh mengidentifikasi berbagai macam faktor yang dapat mengaruhi tingkat kepuasan dalam hidup seseorang, yaitu aset yang dimiliki, rasa aman dan pertemanan, keinginan dan impian, agresif, kepercayaan agama, hubungan keluarga, interaksi sosial, dan tingkat pendidikan, menurut Greiner. Menurut Greiner, terdapat dua aspek kepuasan hidup, yaitu kepuasan hidup di masa lalu dan kepuasan hidup masa sekarang, atau kepuasan hidup di masa akan datang. Menurut Hartlock, menambahkan sebanyak 3 aspek kepuasan hidup. Yang pertama adalah menerima. Hal ini mengarahkan pada penyelesaian yang baik juga sosial. Yang kedua, efektif atau perasaan. Hal ini merupakan hasil normal dari sikap yang karena seseorang telah diterima oleh orang lain. Yang ketiga atau yang terakhir adalah prestasi. Hal ini mengacu dalam proses pencapaian tujuan seseorang yang terdiri dari seorang kompetensi kerja keras dan loyalitas diri seperti mampu mendapatkan uang dan kekayaan menurut Afdal. Selanjutnya adalah metode dan partisipan. Desainnya adalah metode kuantitatif dan operasional definisinya adalah yang pertama speeding atau mengebut. Mengebut adalah kecepatan mengendarai kendaraan yang melewati batas maksimum atau maksimum aturan lalu lintas. Yang kedua, life satisfaction atau kepuasan hidup, keyakinan dan mengetahui tentang suatu tujuan dari kesejahteraan subjek yang menggambarkan sebuah penilaian global dan subjektif dari seorang individu mengenai kualitas hidupnya. Yang ketiga ada data kolektif atau data kolektif instrumen. Yang pertama life satisfaction scale dari Diener tahun 1985. Yang kedua driving behavior menurut Muller dan Gregersen 2008. Populasi dan samplingnya dewasa awal di daerah Jabodetabek. Data analisisnya adalah analisis korelasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.